Aduh, assalamualaikum. Apa kabar, Samar, sahabat Marconi? Semoga pada kesempatan ini, pada hari ini selalu sehat semuanya ya. Eh, Hari ini saya akan mereview pemancar AM PWM kapasitas 1000 watt, tapi ini versinya agak lain ya. Nanti mungkin sahabat bisa lihat dalamnya, kita buka ya. Nah, ini kapasitas 1000 watt VIP ya. Nanti kita lihat benar nggak 1000 watt ya. Seperti biasa. Oh ya, pada hari ini saya membuat video ini di kampung halaman saya. Ini yang mungkin masih asri, ada tanaman-tanaman. Ini saya suka lebih tanaman-tanaman seperti ini gitu ya, itu ya. Ada ayam, ayam berkokok, pokoknya suasana di kampung mungkin lebih sejuk ya. Oke, kita kembali ke frekuensi. Ya, ini nanti kita buka ini apa aja sih dalamannya. Nah, seperti ini ya, seperti biasa. Panel depannya itu ada bagian ini, bagian ini bagian receiver nih. Bagian receiver nih speaker. Nah, receiver ini pakai DDS. Kemudian ini volume, BFO, RF gain, ada line in, line out. Volume ini untuk menaikkan volume receiver. Jadi kalau membesarkan penerimaan dan mengecilkan pakai volume. BFO ini untuk seandainya ada lawan bicara kita menggunakan single sideband SSB, kita pakai BFO ini. Kita nanti dinaikkan nanti sampai ketemu suara yang jelas itu. RF gain ini untuk sensitivity dari daya terima kita. Misalkan kalau jauh, kita RF gainnya pulin aja ke kanan. Kalau seandainya dekat ya, kan biasanya cut off ya. Ada kadang-kadang malah justru nggak bisa nerima, jadi kita tutup ya ke kiri gitu. Oke ya, ini bagian RF gain. Baik, ini jack mic. Micnya kita pakai jack biasa, jack CB kaki 4 pin. Nah, micnya bisa, sahabat bisa, ini kalau ini menggunakan yang dash mic ya, pakai dash mic. Oke, selanjut ini. Jadi ini bagian ini nih, bagian transmitternya. Jadi ini bagian receiver, ini bagian transmitternya. Ini gain ini hanya mic gain, ini dari mic ya. Micnya diatur bisa kekuatan. Kadang suara desah kita atau suara hujan atau di background kita bisa kedengaran kalau pakai gain ini. Kita bisa mainkan ini. Nanti bisa ada suara kereta. Ini maaf ya, ada kereta di belakang rumah. Kebetulan rumah saya di kampung ini, belakang rumah rel kereta jalur dari Jakarta ke Jogja pasti lewat sini, double track. Di depan juga jalur utama antara Bandung ke Jogja pasti lewat depan rumah saya. Oke ya, kayak gini. Jadi ini jack mic. Kemudian gainnya ini gain mic. Echo ini option aja, nanti sahabat bisa dimainkan. Kemudian pulsa ini seperti biasa. Ini gunanya untuk menaikkan dan menurunkan satu daya tegangan PWM-nya yang yang akibatnya powernya juga naik dan turun. Nah, ini tune control ini bagian ini ada volume, treble, bass. Ini untuk tune control mic. Sementara tune control yang sebelahnya ini tune control untuk auxiliary atau kalau seandainya kita mau back sound. Nah, inputnya dari sini, line in ini. Jadi sahabat bisa masukin cek HKI gitu ya, masuk ke HP atau ke sumber bunyi, bisa pakai laptop, bisa pakai PC atau sumber bunyi lainnya, player gitu bisa. Nah, ini tune controlnya kita mainin. Ada volume, treble, bass, tentunya dia pakai kontrol. Nah ya, kalau line out untuk apa? Ini line out ini line untuk merekam
misalkan ini nanti di sini ini kan receive ya, receive-nya ini kita rekam, masukin ke recording, misalkan bisa pakai HP, recording HP boleh, pakai PC atau laptop boleh, atau pakai apa ya, DVR ya, digital voice recording ya, ada tuh, itu bisa. Nah ya ini boleh. Kita geser ke kanan. Ini PTT seandainya kita mau backboard broadcast atau saya capek mencetin PTT ya. PTT-nya ini kan, ini misalkan nih PTT-nya harus pencet itu ya. Nah ini nggak usah pakai ini. Kita boleh naikkan ini, cetet gitu. Phone ini sebenarnya kontrol audio pemancar kita kayak apa sih? Nah ini radio angin lah. Jadi kita bisa monitor suara kita yang terpancar itu seperti apa sih, dengung atau enggak, atau bersih atau bass, medium, treble-nya kelihatan. Nah pakai apa? Boleh pakai headphone. Nah jadi pakai headphone, kalau saya saranin pakai headphone yang agak besar, jadi enak, nanti ada low sama high-nya kelihatan, bass treble-nya kelihatan. Ini switch power dan switch panel. Switch power ini digunakan untuk central power semuanya. Nah, jadi kalau seandainya sahabat mau hanya receive aja, belum pingin bergabung di frekuensi itu, cukup power aja. Nah, seumpama udah serobit nih, oh ini kelihatannya saya tuh pingin atau sahabat pingin bergabung dalam pembicaraan itu, panelnya nih, switch panel kita naikin. Intinya nih switch panel ini adalah switch untuk satu daya final. Jadi ini agak besar dayanya. Artinya kalau seandainya kita hanya cuma receive, dayanya cuma sedikit kecil aja ya. Tapi keseluruhan ini sebenarnya dayanya itu masih jauh lebih efisien dibandingkan konvensional ya, karena ini hanya separohnya konvensional. Karena ini menggunakan pulse width modulasi atau ada sahabat juga nanya apa sih bedanya PWM dan PDM? Sama aja, hanya istilah aja ya. PWM ya pulse width modulasi sama juga dengan PDM. Jadi kalau seandainya kita hidupin semuanya aja, standby nih ya, standby tanpa PTT dipencet, itu kisarannya ada video terdahulu, mungkin sahabat boleh scrolling lagi ke video saya sebelumnya, di situ mungkin ada. Jadi kalau standby paling sekitar 35 wattan lah ya. Ya sekitar itu ya. Walaupun trafo panelnya dinaikkan sekitar, tapi kan belum dipakai ya, ada hanya untuk ngisi elko aja, ngisi regulator aja. Nah kalau di PTT misalkan kita keluar 500 ya paling sekitar 550 atau 525. Kalau sahabat punya kWh meter itu bisa kelihatan, atau watt meter AC gitu, listrik itu bisa kelihatan, dibuktikan di sana. Nah pada video saya terdahulu sahabat boleh scrolling, itu ada. Jadi saya pernah buatkan kalau 1000 watt atau 100 watt itu berapa sih konsumsi listriknya gitu, PLN-nya. Nah di situ ada. Nah kalau ini jauh lebih efisien. Saya bisa bandingkan dengan SSB 100 watt itu konsumsi listriknya dengan power supply itu ya. Jadi power supply saya pakai 30 ampere itu 100 watt itu bisa sampai 300 watt tuh. Tapi ya kalau SSB itu pada saat tidak digunakan dia suppress ya 0 gitu, atau mungkin ya kecil banget. Tapi begitu pada 100 watt konsumsi listriknya hampir 300 watt karena dia kelasnya A, beda dengan PWM. Oh baik, ini sudah ya semuanya. Ini ada ampere meter, ini ada level meter. Jadi ini sahabat bisa lihat berapa watt sih keluaran pemancar kita. Di sini ada skalanya hingga 1000 watt ya. Ini saya coba buatnya. Kalau yang ini ampere untuk konsumsi bagian panelnya saja, jadi belum semuanya. Jadi untuk kalau bagian penguat ini nih processing ini dari mulai DDS dan lain-lain hingga tone control itu, relay, semuanya itu tidak dihitung. Kalau ini hanya ampere meter untuk satu daya finalnya aja ya. Ini oke ya, kita lanjut belakangnya nih kayak gini. Nah, kita lihat kayak apa sih belakangnya. Nah, belakangnya itu biasa nih fan, ada ground,
ada antena, kabel antena, fuse, kabel PLN ya, udah gitu. Saya menggunakan kontrol ini menggunakan ya, biar pemandangannya agak enakan lah di sini ya. Jadi saya menggunakan power meter atau SN meter ini mereknya Comet CMX 200 ya, tapi saya anggap ini saya pernah compare dengan Daiwa CN 801 HP itu ya kurang lebih hampir sama, atau saya punya bed ya, itu juga nggak terlalu jauh beda ya, hampir sama saja. Jadi ini saya anggap patokannya sini ya. Jadi teman-teman kalau mau misalkan komplain, bener enggak ini harga wattnya segitu gitu, ya harus punya instrumen yang kita bisa pakai untuk acuan. Jadi kalau misalkan hanya cuman kira-kira atau teoritis itu ya susah ya. Tapi kalau misalkan sahabat eksperimen menggunakan power meter merek lain misalkan, ya nggak apa-apa. Misalkan nanti keluar, ini cuma keluar 100 watt. Nah, kita keluarnya segini ya. Yang penting catatannya gini, jangan dirubah-rubah dulu nih instrumennya, spare-nya. Kalau udah dirubah-rubah ya sulit dipertanggungjawabkan ya. Ini insya Allah saya dari baru sampai sekarang ini saya belum ada tragedi misalkan jatuh, tidak ada. Jadi saya hati-hati dengan alat-alat seperti ini. Saya ada beberapa sih sebenarnya. Kenapa saya pakai ini? Praktis saja. Ada Daiwa CN 801 HP juga ada, tapi ribet ya. Kalau ini PIB harus pakai power supply. Kalau ini kan enggak. Oke ya, kita nanti lihat dalamnya dulu. Lihat dalamnya ya nanti. Enggak dulu, kita coba dulu aja ya. Barangkali kita ada nih sekitar jam 7 pagi. Mudah-mudahan masih ada yang mengudara. Oke ya. Oke. Seperti biasa ini tampilan frekuensi ada double, ada dua kanal frekuensi A dan B VFO-nya. Nah, ini bisa bisa mainkan yang di atas, biasanya yang main ya, yang di atas. Nah, kalau yang bawah itu yang tersimpan. Kalau seandainya kita mau main di frekuensi yang bawah, itu pencet ini aja. Nah, nanti frekuensi atas. Kalau balik lagi yang A, pencet ini aja. Nah, kalau setting ini untuk setting biasanya untuk IF-nya atau kalibrasinya, kita nggak usah ini. Misalkan ini IF-nya berapa, lihat aja IF-nya. Nah, 455, saya menggunakan IF 455. Tapi ini nggak usah dirubah-rubah karena ini ada dari kalibrasi dari pabrikan DTS ya. Oke, kita exit aja. Nah, jadi frekuensi yang kita main misalkan di 75 atau 120, atau kita mau geser mana nih, dialnya tinggal bisa geser. Jadi yang atas yang main ya. Jadi yang atas yang main. Yang bawah itu tersimpan. Oke, kita anggap di 100 dan 75. Oke, kita balik lagi 75. Volume kan ini belum nongol nih ya, belum. Kita gedein. Aduh, propagasinya sudah mulai kurang bagus ya. Cuaca hari ini memang agak propagasinya kurang terlalu bagus. Kalau kondisinya kayak gini, kita bisa mainin BFO biar lebih kedengar. Kali gini kan agak QRM ya tuh. Namanya BFO ini gitu. Kita uji power dulu aja ya. Kita uji power ya. Ini tadi frekuensi yang kosong ya. Saya yang kosong. Di frekuensi saya agak kosong. Coba di 100 deh, 100. Nih. Kita coba dulu power panelnya. Ya, ini saya pakai skala
Ini ada skala 30, 300, 3 kW. Kita pakai 300 dulu ya. Ini 300 nih, saya pencet. Nah, langsung mentok ya. Jadi pakai ini ya 300, pakai skala 3 kW. Ya. Ini coba kita. Aduh, SBR-nya agak tinggi nih di sini. Tapi oke, kita coba ya. Nah, berapa watt? Nih kalau segini 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Oh, 12, 12. Kita lihat ya. Ini ampere meternya terlalu tinggi ya. Setting di 2,5 ampere aja. Ada 1 ampere coba. Ya. Ya kira-kira 1000 watt kurang sedikit aja lah, 900-an mungkin ya. Masihlah toleransinya itu, nanti tinggal tergantung dari frekuensi karena ini menggunakan low pass filter. Jadi kita ambil yang ring agak lebar. Jadi pasti ada band, ada frekuensi tertentu yang maksimal, ada yang mungkin yang terkalahkan yang lain, agak dikurangi ya gitu. Jadi tegangan saya menggunakan tegangan sekitar 100 voltan, tapi ampernya sekitar 15-an lah ya, 15 ampere. Anggaplah 15 ampere, tapi ini kan hanya kalibrasi aja ya. Ampere meter ini hanya untuk menandakan oh ampernya sekian. Tapi kalau mau valid, sahabat bisa menggunakan AWH meter, nah itu lebih jelas. Nah, kita lihat nanti di sana kan sekitar ya 1000 watt. Oke ya, kita coba frekuensi ke bawah. Frekuensi bawah. Ini sepi ini udah. Oke, kita coba di sini ya. Coba di sini di frekuensi 460. Hampir rata lah. Kira-kira hampir rata. Kita lihat ya. Hampir rata ya. Dari bawah sampai ya selisih sedikit saja. Mungkin itu ya. Ini kira-kira gitu. Sahabat bisa melihat ini reviewnya. Nanti kita lihat dalamnya. Tapi ini depannya dulu ya. Nanti di dalamnya ini kan panjang nih. Durasinya udah hampir 20 menit. Kita lihat ini berkomunikasi dulu ya Mas sahabat. Ini coba di sini ada nggak ya? Bawa monitor nggak, Pak? Wah, gorong-gorong monitor nggak ganti. Lek sudah pada turun nih, udah jam 7:30. 1 2 1 2 3. Oke. Biasanya di frekuensi ini banyak ya. Biasanya ini sahabat bisa mainin di 4.0. Tapi kalau sahabat mau main di band amatir bisa di 3850 juga bisa. Mungkin kalau antenanya bagus ya sekitar paling ya turun-turun antara 700 hingga 800 watt masih bisa naik di sana. Yang penting antenanya bagus ya. Nah, kalau kita mau main di AM teman-teman, biasanya rekan-rekan kita banyak kan mainnya di antara 4050 ya, di sini nih biasanya nih
Nih teman-teman dari Sumatera banyak, atau 60 gitu, dari Jawa Barat, terus 75, terus 100, dan 120 dari Jogja juga banyak. 120 biasanya dari Jogja. Ini masih ada nih. Selamat pagi Pak Gorong-Gorong. Ada Alpha Mike. DKM. DKM. Ya, aduh propagasinya jelek ya. Di samping Lik Faisal di Wangon, selamat pagi Pak Ari, Pak Edi. Selamat pagi. Lik KM, direpotin Lik, ganti. Propagasinya jelek banget. Tapi oke lah, untuk berkomunikasi, video komunikasi nanti saya akan buatkan video sendiri di kesempatan lain nanti sore pada saat mungkin propagasi bagus, atau besok pagi-pagi, ini sudah terlalu siang tadi. Jadi mungkin kalau agak pagian, biasanya sebelum jam 7 agak bagus ya. Ini sudah jam 7:30 pagi, jadi kelihatannya sinar mataharinya juga udah terlalu terang sekali itu ya, terang sekali itu. Mungkin sudah kurang baik, kurang bagus propagasinya. Baik ya, sahabat Marconi, sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat. Assalamualaikum.